Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan tutorial cara menginstal Vue.js pada npm, lewat npm. Nah, sebelum kita menggunakan npm, kita harus mempunyai Node.js yang terinstal pada laptop kita. Oke, kita langsung ke halaman page Node.js download. Di sini sesuaikan pada OS kalian masing-masing. Dan di sini saya tidak memberikan langkah-langkah cara menginstal si Node.js ini. Ketika kalian sudah menginstal si Node.js, kita cek apakah sudah terinstall Node.js pada laptop kita, yaitu dengan Node version. Ini akan menampilkan versi dari Node.js kita. Terus npm version. Otomatis npm akan terinstall juga pada Node.js tersebut. Oke, langkah selanjutnya kita akan menginstal si Vue.js. Nah, perlu diketahui ini Vue.js ada dua, ya, ini Vue.js. Nah, ini terus ada Vue CLI. Bedanya apa? Nih. Mana nih? Nah, quickly scaffolding measures single page application, dimana CLI itu yang berambisi untuk SPA. SPA tahu apa maksudnya? Single page application. Jadi single page application ini ketika kalian berpindah menu, dia tanpa reload sama sekali. Seperti ini contohnya. Nah, ini kan yang Vue CLI ya. Ketika kalian berpindah halaman, dia tanpa reload. Nih, tanpa reload kan? Installation, nah tanpa reload kan? Nah, itulah pembeda antara Vue.js biasa ketika ini dan juga Vue CLI. Untuk sintaknya sama, karena tetap Vue.js. Oke. Ketika kita sudah menginstal Node.js dan npm sudah berhasil, maka kita akan menginstal Vue CLI-nya. Nih perintahnya, npm install Vue CLI. Nih ya, kita ketik di sini. Saya sudah menginstal. Nih, kita coba. Ya, perlu diketahui kalau memakai OS Linux biasanya perlu permission. Jangan lupa pakai sudo. Kalau di Windows ini dia langsung. Ya, kita tunggu. Ya, ini adalah sukses untuk menginstal Vue.js ini. Mungkin ada warning saja, no such file or directory. Nah, untuk mencek apakah Vue sudah terinstall pada laptop kita, yaitu dengan Vue version. Nah, di sini Vue CLI memiliki versi 4.3. Nah, oke, kita langsung membuat project. Nih, Vue create, kita membuat project dengan nama Hello World. Namun di sini kita membuat projectnya Vue create misal Hello World, my first app. First app itu adalah nama folder kita, nama project kita. Ini adalah sebuah perintah. Ini adalah nama project kita dan ini adalah perintahnya. Oke, kita enter. Nah,
Di sini ada dua pilihan. Default ini langsung defaultnya dari Vue CLI. Langsung ini manual. Kita pilih yang manual, enter. Nah, di sini ada berbagai fitur yang disediakan oleh Vue CLI. Di sini ada Babel, ini untuk ECMAScript ya, maksudnya menjalankan ECMAScript atau mentranslate kalau asal. Pokoknya searching sendiri ada kok. Nah, TypeScript, PWA, router, Vue, CSS preprocessor, linter, ini seperti pencekan code kita, unit testing, E2E. Nah, di sini kita pilih PWA sama router. Kita hilangkan linternya aja. Nah, labelnya matikan aja. Nah, di sini kita pakai dua ini karena kita coba pengen PWA itu seperti apa dan juga router. Mungkin di selanjutnya kalian bisa kembangkan menu-menu yang lain. Kita klik enter. Nah, use history mode for router. Maksudnya gimana? Nih, ketika kalian memiliki URL semisal localhost terus menu. Nah, ini adalah tanpa ini history mode ya, record proper server. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kalian no, otomatis ini ya yes ya. Kalau kondisi yes, maka dia akan seperti biasa. Kalau kalian pilih no, dia akan menambahkan esek seperti ini nanti. Kalian coba-coba sendiri, itu dari pengalaman saya. Oke, kita pilih history mode, terus kita pilihin package JSON, save this preset future projects. No, ini ya, ini adalah membuat projectnya. Kita tunggu. Ya, ini adalah kondisi ketika kita sudah membuat project dan Vue.js akan memberikan paket Node modules pada project kita first app. Nah, selanjutnya kita akan masuk folder tersebut. Terlihat ini adalah struktur foldernya. Kita akan masuk projectnya. Nah, saya akan menjelaskan struktur directory dari Vue.js-nya. Di sini adalah Node modules, maksudnya di sini adalah di mana semua library yang kita butuhkan itu di sini, Node module. Semua library. Termasuk nanti semisal kalian menggunakan Bootstrap. Nah, di folder publik itu kalian menempatkan semua file statik, semisal gambar, CSS, pokoknya static asset. Dan di situ nanti di folder publik ini adalah folder maksudnya itu adalah sebagai kalian menempatkan file-file gambar, file aset image biasanya. Terus di folder src atau source itu adalah dari view-nya sendiri. Ini ada app view dan main.js.
Nah, cara kerjanya si Vue ini gimana? Pertama, kita jalankan npm run serve. Nah, ketika kalian menjalankan ini, dia mengeksekusi si main.js. Sebagai apa? Dia akan mount app itu yang di index.html. Nih, mount app, lalu dia akan merender semua import yang kita taruh di sini. Nah, maksudnya gini, ketika kita nih ada analoginya nih, app view semua importan, semua library itu dimasukkan ke dalam mount app pada index ini. Mount app memanggil si index.html, lalu akan dirender pada Vue, langsung dia akan menampilkannya. Ini adalah gambaran sederhana dari animasi yang saya dapatkan. Main.js, app view langsung ditampilkan melalui ID app. Oke. Terus router itu kita seperti biasa route home sama port. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal kita. Nah, ini kan tadi saya bilang single page application ya. Dia tanpa reload sama sekali. Nah, lalu kita akan mencoba mengubah ini menggunakan nama sama npm saya. Ya, ini nanti saya rubah dengan foto saya. Ini welcome saya bahasa Indonesia kan, lalu di sini di bawahnya ada nama sama npm saya. Udah. Setelah itu kita edit sendiri. Nah, di bagian mana? Nih, di bagian views sama komponen. Bedanya apa? Views sama komponen. Nih, saya analogikan seperti ini. Saya bukan pet. Nah, views itu adalah seperti template ya, template root kita, template project kita, satu halaman nih penuh. Kotaknya kok satu halaman penuh itu adalah milik si views. Nah, lalu komponen ini apa? Komponen itu seperti kita menambahkan, misal ini ada navbar, terus di sini ada sidebar, terus ini adalah konten. Nah, ini adalah namanya komponen, terus yang semuanya ini satu halaman itu adalah si views. Nah, oke, kita edit bagian home. Tadi kan ini nih bagian home. Lalu, nah ini adalah welcome to your Vue.js app. Kita hapus. Ini memparsing ke bagian komponen hello world. Nah, ini message dengan string props-nya. Nah, kita ubah, ini kita hapus. Maka hasilnya seperti apa? Nah, hilang kan? Wait. Sebelum itu, kita ketika memanggil si komponen, dia harus mengimportnya. Import from helloworld.vue. Nah, ini kita inisialisasikan helloworld.vue pada komponen itu dengan nama helloworld. Nah, maka importnya helloworld kan, memanggil si nama dari file ini, terus kita import, lalu kita masukkan ke komponen helloworld. Kalian bisa tambahkan komponen lainnya dengan cara seperti tadi. Kita buat filenya, langsung kita beri nama ini, inisialisasi name buat komponen ini, lalu kita import. Nah,
Oke, ini kita ganti gambar. Tadi saya sudah kasih gambar di file asset. Nah, maka akan muncul gambar saya. Setelah itu kita akan merubah. Sebelum itu, misal ini saya komen, maka hasilnya seperti apa. Nah, dia akan kosong. Karena apa? Tadi saya sudah bilang bahwa views adalah semua halaman. Semua halaman ini adalah milik si views. Lalu pada template, pada komponen itu adalah bagian ini tadi nih. Bagian di sini adalah miliknya si template tersebut. Ini template. Miliknya si nih komponen. Ya, komponen ini. Nah, kalau saya uncomment, dia akan menampilkannya tadi komponennya. Terus kita akan mengedit pada bagian komponen. Di sini tidak terlalu banyak yang saya rubah. Kita hanya memain data. Ini hanya inisialisasi. Ini saya hapus. Lalu ini juga saya hapus, ini biarkan. Nah, ini mulai sampai sini saya hapus. Maka hasilnya, nah, oke. Lalu kita akan memberikan awalan atau hello world. Semisal nih punya atribut awalan. Lalu kita membuat data. Nih. Data return, kita kembalikan nilai. Nah, awalan tadi ya. Nah, oke. Yaitu selamat datang di website Vue.js saya. Nah, kita save, maka akan menampilkan hasilnya seperti ini. Selamat datang di website Vue.js saya. Setelah itu, kita akan memberikan nama lagi. Misalnya 4 aja deh. Nah, ini saya beri nama. Lalu kita buat di sini, jangan lupa koma, nama Afrizal. Lalu kita buat lagi npm. Oke, ini ya 3 aja. Terus ini ya 4. npm. Maka hasilnya seperti ini. Nih, selamat datang di website Vue.js saya. Nama sama npm. Misal kita rubah bagian ini. Ini adalah, oh ya, kita langsung di sidebar aja. Kita lihat hot reload atau live reloadnya. Nah, ini adalah halaman pertama saya menggunakan framework Vue.js, dan pertama kali saya menggunakan framework front end. Kita save, maka dia akan berubah pada ini.
ya. Oke. Nah, ini opsional, kalian bisa ngedit apa aja. Terus ini halaman about, ini about di bagian views. Nah, kita latihan nih. Semisal kita mau buat template-nya si about. Gimana caranya? Seperti tadi, kita buat komponen. Semisal new file about pic .ru. Nah, ini saya full screen. Nah, udah kan? Mana tadi? Oh ya. Alright. Nah, oke, semisal nih, jangan lupa template. Nah, misal nih saya mau coba aja deh. Coba aja ini adalah jangan pakai div. Nah, ini adalah percobaan komponen pada Vue.js. Nah, kita tambahkan scriptnya untuk langsung otomatis name. Kita menginisialisasikan file ini dengan about page. Nah, kita nggak menambahkan apa-apa seperti ini. Props ini tadi yang dilempar dari tadi dilempar pada hello world, pada views. Oke, kita langsung ke ini. Kita import. Misal contohnya nih. Split right. Nah, nih import kan masih kosong nih. Saya mau tambahkan komponen lain, semisal nih. Oh ya. Kita import. Jalankan di atasnya, import. Lalu about back from add komponen. Nah, ini about back dot foo. Lalu kita panggil komponennya. Jangan lupa menginisialisasi pada file ini dengan name about. Lalu kita panggil komponennya dengan about page. Kita save, maka ini saya reserve lagi. Ya, ini benar. Nah, ini kenapa kok dia nggak mau muncul? Karena kita masih belum memanggil dari importnya, yaitu about page. Kita tutup. Nah, maka hasilnya nih keluar kan komponen kita yang buat. Nah, oke. Selanjutnya kita akan build atau istilahnya itu gak mungkin lah kita mengupload ini pada hostingan kita.
pada file server kita, kita perlu project kita perlu di build dengan perintah npm run build. Nah, ini adalah proses project kita itu di build. Nanti hasilnya seperti berupa kayak folder publik ini, cuma nanti ada tambahan seperti yang kita ubah tadi, aset sama yang lainnya. Nah, build complete. Nah, ini sudah komplit. Cek pada directory disk. Nah, oke. Ini adalah folder directory disk. Ini ya, kita coba jalankan tersebut. Mana nih? Kita pakai servernya PHP aja. cd disk php s localhost port 3000. Nah, kita coba jalankan localhost portnya 3000. Nah, ini adalah hasil dari build project kita. Bot dia satu single page application. Nah, oke. Cukup sekian dari tutorial saya. Kalian bisa belajar sendiri tentang nih bagian router. Ini ada pakai lazy load route. Ini panggil seperti biasa, memanggil komponen home ini lazy load. Udah. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan, karena saya lagi tidak enak badan. Oke, cukup. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sehat selalu semua, stay safe, stay home, stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, project ada di GitHub. Nanti kalian cek di URL GitHub Zalabs. Nah, ini adalah project kita, project yang saya buat tadi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.